selanjutnya saya akan mendemokan untuk membuat infografis dengan menggunakan PowerPoint. Jadi ini yang akan kita buat, ini kontennya, brandnya ini ceritanya salad Q, gitu ya. Terus di sini informasi yang mau dikasih tahu adalah manfaat buah. Jadi sebetulnya dengan ngasih tahu manfaat buah, ini juga ngasih tahu bahwa produk saya ini bermanfaat loh, gitu. Jadi membantu sebetulnya menjual produk tapi secara nggak langsung, karena kita memberikan informasi berupa manfaat buah untuk tubuh, gitu. Ini hanya contoh saja, jadi ini ada beberapa sampel teks yang saya pakai. Kita mulai, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa di PowerPoint itu sebetulnya ada ini ya, kalau kita klik new, ini ada infografik. Jadi banyak banget template yang sudah disediakan di PowerPoint. Ya, ada kalau di scroll ini banyak banget. Jadi sebetulnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Ya, jadi ini kalau diklik lagi nih masih ada lagi nih disesuaikan sama tema-temanya gitu. Nah, jadi ini bisa langsung dipakai. Ini kalau saya klik salah satu dulu ya, biar kebayang. Ini di-download dulu sih. Nah, ini jadi udah ada image-image yang bisa tinggal dipakai. Gitu. Gitu ya. Jadi ini kalau pakai template dari PowerPoint. Tinggal dilihat icon-icon yang dibutuhkan dan di copy paste nanti ke bidang yang baru. Nah, ini sekarang kita buat, saya mau demokan ini dari blank dulu ya. Jadi ini kita pilih yang blank. Nah, kalau pilih blank itu, ini kan ukurannya kan ngikutin default-nya dari PowerPoint. Ini saya kasih contoh, misalkan ini untuk konten Instagram. Instagram itu umumnya square, jadi kita adjust dulu ukurannya dengan cara di sini desain, terus slide size-nya ini dipilih yang custom slide size gitu. Terus ininya diganti. Ini saya bikin 20 kali 20 supaya jadi kotak. Pilih yang ensure fit. Nah, akhirnya menjadi kotak. Dan ini saya buang dulu. Di delete ya, di keyboard. Nah, ini garis ini tuh panduan ya untuk membantu supaya ada grid yang jelas. Nah, tapi begini Bapak Ibu, untuk infografis ini memang dibutuhkan kemampuan membuat konten juga ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu ini jadi content creator gitu. Jadi apa kira-kira konten yang bisa dibuat terkait dengan brand gitu, sehingga ketika konsumen baca itu, konsumen bisa melihat relevansi dengan brand Bapak Ibu dan akhirnya mau beli pada akhirnya gitu, karena melihat adanya manfaat, adanya insight yang diberikan gitu. Oke, di sini untuk teks kita dari insert, karena tadi saya buang kotaknya, ini pilih yang text box. Kemudian setelah diklik, ini bikin kotak, gitu ya. Terus diketik. Saya tadi kan sehat bareng, gitu ya. Nah, di sini sehat bareng, dikecilin, kemudian karena tadi saya butuh nama brand, ini nama brandnya ini ceritanya salad Q. Terus untuk mengganti ukuran sebelah sini. Sebenarnya ini mirip-mirip sama Canva juga ya, karena ini tuh dia ada garis putus-putusnya sehingga memudahkan sekali untuk penempatan elemennya gitu. Ini untuk mengganti teksnya, ini dari sini. Ini Bapak Ibu yang udah sering pakai PowerPoint pasti udah paham ya. Tuh, jadi ini ceritanya. Saya pilih yang ada di sini tadi, cream cake. Kemudian membesarkannya pakai ini, jadi biar cepat klik.
Terus untuk mengecilkannya seperti ini. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang kombinasi huruf gitu. Jadi ada huruf sambung, ini enaknya gabung sama huruf yang nggak sambung lagi gitu. Jadi hurufnya itu ada perbedaannya. Satu sambung, satu yang simple. Ini namanya sans serif, yang set bareng. Misalkan nih saya ganti fontnya jadi Century. Ya. Jadi dia lebih tipis dan dia lebih simple dibanding Salad Q ini. Gitu. Nah, untuk penempatannya di sini sebetulnya bisa, ini kan kalau di sini susah diklik ya. Ini bisa kita pindah ke belakang. Caranya klik kanan, kemudian send to back. Ini sama kayak Canva tadi. Jadi kalau send to back itu dipindahinnya tuh ke belakang banget, tapi kalau backward itu dipindahinnya selangkah ke belakang. Nah, ini baru bisa diklik. Nah, ini sebetulnya bisa, kalau mau disejajarin grid-nya bisa di sini, tapi saya pilih di sini. Sebetulnya karena ada ruang lebih lega di sebelah sini. Karena S-nya ini kan udah main ya, ngisi ruang. Jadi, sementara Q-nya ini kan agak lebih tenang gitu, jadi saya tempatkan di situ. Terus, berikutnya, untuk bidang. Jadi di sini untuk bidang itu bisa di-insert. Bu, maaf. Kemudian pilih, ya. Ada, boleh digerakin zoom-nya? Sorry, ke mouse-nya. Ada beberapa yang nggak bisa lihat soalnya katanya. Mouse-nya gerak. Iya. Segini? Cukup? Nggak gerak sih, masih nggak gerak. Coba. Klik ganti halaman. Sebentar ya, teman-teman lagi dicobain dulu nih. Screen-nya nggak gerak, PowerPoint-nya soalnya. Maksudnya gimana? Saya stop dulu. Iya, kalau klik, coba gerak, misalnya pindahin materi gitu, Bu, bisa nggak? Misalnya materi. Kursornya soalnya nggak gerak. Kalau di layar kita kursornya nggak gerak. Oh, kursornya nggak gerak? Iya. Atau coba reshare ulang screen ya? Iya. Saya share-nya screen gitu ya? Iya. Jadi bukan presentasi. Jangan share presentation, kayak share screen aja deh. Share screen ya? Iya. Ini kelihatan? Yes, benar. Kalau tadi soalnya nggak gerak. Oh ya, oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke, siap. Nah, ini tadi udah dapat 2 teks. Yang tadi saya bilang ya. Terus berikutnya adalah kalau misalkan mau nambah elemen. Di sini pilihnya yang insert, terus shape. Gitu. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan. Ini banyak banget model shape-nya. Kalau misalkan saya pilihnya pertama yang kotak. Nah, ini kan saya pilih seperti ini. Nah, kan nutupin. Nah, tadi caranya kalau misalkan pengen dipindahin ke belakang, klik kanan, terus send to back. Gitu. Jadi dia akhirnya berubah jadi di belakangnya tulisan. Untuk mengubah warna, klik 2 kali. Terus shape fill-nya, jadi shape fill itu untuk ngisi bentuk gitu ya. Ini diganti, misalnya saya ganti jadi ungu. Kemudian outline-nya ini garis luar. Ini misalkan no outline. Nah, kenapa saya pilih warna ungu? Karena informasi yang saya berikan ini kan memberikan pengetahuan ya tentang manfaat buah. Sehingga saya pilih warna ungu. Ungu itu bisa berarti kreativitas gitu ya. Jadi saya pilih ungu. Kemudian ininya saya pilih, ini ceritanya logo, warnanya oranye. Jadi biar lebih seger, oranye. Selain itu juga ungu sama oranye itu warna yang komplementer. Jadi pasti menonjol gitu, warnanya kontras. Karena sehat barengnya, kalau misalkan kita lihat kan hitam ketemu ungu itu warnanya kurang kelihatan. Jadi kita ganti warnanya jadi putih. Tuh. Terus kenapa Salad Q-nya yang paling besar? Ini kan nama brand.
Tapi sebetulnya opsional ya Bapak Ibu, karena ceritanya di sini konsepnya itu ingin memperlihatkan nama brandnya. Jadi sehat barangnya ini besar, tapi tidak lebih besar dari salad Q-nya. Nah, kotak ini bisa diedit dengan cara klik 2 kali, terus edit shape, terus edit point. Nah, ini akhirnya menjadi poin-poin yang editable, bisa diedit. Jadi bisa klik di mana aja gitu ya, terus jadi bentuknya berbeda. Kalau misalkan pengen dirapiin, ini kurvanya ini bisa dibenerin pakai garis ini. Kalau misalkan ini mau dikecilin juga bisa, ini kayak gini. Gitu, bisa mau dikecilin lagi masih bisa. Gitu ya, jadi ini elemen yang ada di PowerPoint ini editable. Masih bisa diedit. Kemudian di sini saya ingin ngasih kalimat pengantar. Jadi kalimat pengantarnya itu ingin saya tempatkan di sini. Jadi di sini saya tambahin lagi sama kayak tadi insert, terus text box, terus saya pilih sebelah sini. Baru copywriting, misalkan tahukah kamu manfaat buah bagi tubuh kamu? Nah, ini ganti jadi putih juga dan lebih kecil. Karena ini sebenarnya kalimat pengantar setelah konsumen baca salad Q, sehat bareng gitu, baru kemudian dapat info, oh ini tentang informasi manfaat buah. Supaya ada separatornya, pemisahnya, ini saya tambahkan garis. Jadi caranya sama kayak tadi, pas ngambil elemen untuk ini ya, kotak, insert, terus save juga, tapi pilih yang garis. Nah, ini dibikin supaya lurus, ini nggak goyang-goyang, tekan shift. Nah, otomatis lurus. Kalau misalkan nggak ini, kadang-kadang bisa keriting gitu, nggak lurus. Tapi kalau pakai shift, otomatis pasti lurus garisnya. Nah, kalau mau garis, ini pilih yang outline. Gitu. Itu untuk headernya. Kemudian untuk gambar, sebetulnya tadi kalau ngambil dari template-nya infografis itu bisa tinggal ngambil. Nah, ini misalnya Bapak Ibu punya foto produk misalnya ya, atau ilustrasi yang Bapak Ibu tuh pengen pakai. Jadi nggak ada di nggak ada di PowerPoint tapi mau ditambahin. Itu bisa begini. Jadi misalkan ini ya, itu bisa di-drag. Jadi dipilih gitu ya, terus tekan tarik, di-drag, tarik, terus bawa ke sini. Gitu. Jadi dia otomatis ke bawah. Itu cara pertama bisa, atau pakai ini, insert, terus picture. Nah, jadi nanti ada 2 cara untuk ngambil gambar. Di-drag bisa, insert picture bisa. Nah, terus di sini ada 2 gambar. Ini kan satu ada gambar-gambar buah, satu gambar ini. Ini saya mau ngajarin crop. Caranya kalau misalnya mau di crop, ini saya pindahin ke bawah dulu. Ini kan gambar satu. Misalnya mau diambil dibagi menjadi per gambar. Klik 2 kali, terus pilih crop. Nah, nanti akan muncul nih garis-garis. Itu dibawa, nih ambil yang di ujung ini, dibawa, terus diarahin, tekan tahan ke salah satu gambar. Terus dilepas, nah nanti gambar tinggal satu. Bukan berarti gambarnya hilang. Gambarnya ini bisa, yang lainnya masih bisa dimunculin lagi. Caranya klik lagi, terus cropnya tinggal ya dilebarin, atau ininya dipindahin gitu. Jadi ini masih ada. Jadi ini bisa di copy paste. Misalnya saya kecilin. Ini saya copy, Ctrl C, terus Ctrl V. Bisa juga pakai ini, copy, paste. Nah, jadi ada 2 cara. Shortcut-nya di keyboard Ctrl C, Ctrl V. Ini misalkan tadi mau ngambil yang lain, klik 2 kali, terus crop, pindahin ke sebelah. Gitu ya. Ini misalnya biar, nah seperti ini. Dia udah dapat 2 buah. Misalkan satu lagi, biar ada warna merahnya, ungunya kan udah dapat di sini, hijaunya udah di sini. Sekarang misalkan mau merah. Tuh apel.
gitu ya. Jadi ada 3 buah sekarang dari satu gambar yang sama, tinggal di crop. Kemudian sekarang placing. Untuk placing di sini tadi ya menentukan tipe infografis. Infografis tadi yang pertama itu saya pakai yang anatomical. Jadi saya mau menunjukkan bagian-bagian dari salad ini. Ada apa aja sih di salad ini gitu ya. Maka saya pakai yang anatomical, pakai yang garis sama panah untuk nunjukin ke masing-masing buahnya. Jadi di sini saya taruh ini di sini, di sini. Ini biar sama ukurannya disesuaikan. Nah, untuk tahu teksnya, kita buat lagi ya, insert, terus text box lagi. Misalkan ini kiwi. Nah, untuk informasinya ini kan saya untuk contoh ya, jadi saya pakai lagi lorem ipsum. Lorem ipsum itu sampel teks, bisa didapetin di Google juga muncul kok. Ini untuk contoh aja. Gitu, ini kepanjangan seperti ini aja. Nah, ini setiap peran, ini kan tadi saya bilangnya ada peran, ada headline, headline-nya itu salad Q, kemudian ada judul kecil, ada set bareng ya, kemudian di sini ada body text. Body text sendiri ini saya mau buat hierarki, ada juga tingkat kepentingan. Kiwi ini mau saya buat lebih penting dibanding body text-nya. Jadi kiwi ini saya buat bold, digedein, bisa juga font-nya diganti. Disamain sama misalkan nama brand-nya, tapi ini juga opsional. Kemudian ini kurang gede, biar kelihatan ya. 32, kemudian ini dikecilin. Misalkan 12. Nah, sehingga kelihatan nih perbedaannya, yang judulnya lebih besar dibanding yang body text. Nah, untuk supaya lebih nyatu, ini bisa juga kita pilih warna yang sama seperti gambar. Caranya ini di sini, yang ada font color. Diklik tanda panahnya. Nah, kalau kita pilih di sini, bisa jadi warnanya ini nggak sama. Gitu ya, ini saya gedein tuh, kalau kita lihat mungkin beda, warna buahnya ini lebih mute, lebih mendem dibanding teksnya, kan teksnya kayak lebih cerah. Maka bisa pakai ini eyedropper. Eyedropper itu untuk mengambil warna, jadi diklik terus pilih warna yang ada di sini. Bapak Ibu mau yang mana warnanya, misalnya yang ini gitu. Jadi warnanya ini udah pasti sama dengan warna gambar. Terus misalkan informasi ini mau di copy sama Ctrl+C Ctrl+V, terus dipindahin. Misalkan ini kita ganti jadi apel. Terus warnanya sama, eyedropper ini. Sehingga masing-masing informasi ini jelas pengelompokannya. Ini untuk informasi kiwi, ini untuk informasi apel. Nah, sama dengan yang berry ya. Saya buat satu lagi dulu. Warnanya kita. Nah, kalau mau ini mau tone-nya disamain juga bisa. Jadi tadi untuk ganti ini ya, klik 2 kali tadi untuk munculin shape fill ini. Nah, ini mau disamain biar sama. Mendem ya. Coba dulu. Terus supaya terlihat anatomical-nya, yaitu untuk nunjukin bagian-bagiannya, kita pakai garis. Nah, di shape tadi ini ada berbagai macam garis, garis panah, ada garis patah-patah, gitu, sama garis lengkung. Ini saya pakai yang garis lengkung. Caranya tinggal dibuat di sini ya. Oke. Ini. Nah, jadi, ini kan madep sini. Misalkan saya maunya dia madep sana, madep ke sebaliknya, maka ini bisa ditarik. Nah,
Nah, seperti ini. Jadi ditarik ke arah sebaliknya. Gitu. Terus ini bisa ada muncul tanda apa ya namanya kayak balik gitu ya. Ini untuk rotate. Gitu. Jadi untuk menyesuaikan arahnya. Ini garisnya misalkan kurang tebal, ini bisa diklik 2 kali, terus di shape outline, garis luar. Ini ada di sini untuk menebalkannya di weight, berat gitu. Jadi ini mau seberat apa, ini bisa dipilih. Sekarang saya pilih yang 2/4. Untuk warna sama, ini bisa diganti di shape outline juga. Terus, nah tadi kan kita ada eyedropper ya untuk milih warna. Ini bisa otomatis ketika kita membuat warna baru, dia akan muncul di sini recent color. Jadi kita nggak perlu eyedropper lagi untuk kedua kalinya. Tapi kita tinggal pick warnanya karena udah ada. Terus misalkan saya mau ada bulatnya. Ini sama, klik ini. Gitu. Sama misalkan saya mau copy buat yang ini. Ini bisa kita pilih dua-duanya. Jadi ini kita pilih garis sama lingkarannya. Untuk pilih dua-dua tekan shift ya. Jadi bulatnya diklik, terus tekan shift di keyboard, terus pilih garisnya. Terus klik kanan grup. Grup itu supaya ketika kita select, dia otomatis ke-select semua. Jadi kalau kita copy, kita paste, semuanya udah ngegabung. Gitu. Jadi kita tinggal sesuaikan sama tempatnya. Nah ini warnanya misalkan mau disamain. Diklik 2 kali sama kayak tadi ya, diklik 2 kali, terus shape outline-nya tinggal pilih yang tadi udah muncul. Ini juga seperti ini. Terus karena tadi kita udah copy, tinggal paste lagi. Paste, terus kita buat untuk apel. Misalnya ini di sini. Nah, ini karena masih ada space di bawah, ini bisa main begini. Tapi tetap usahakan 1 grid. Nah, ini sama kayak enaknya kalau di PowerPoint itu begini. Jadi dia ada spacing nih ya. Kalau kelihatan di sini ada garis putus-putus sama garis merah gitu. Jadi penempatan gridnya tuh lebih enak. Penempatan elemen itu lebih enak karena dibantu dengan garis putus-putus itu. Ini saya mau ganti warna garisnya supaya sama. Nah, itu untuk informasinya. Nah, kalau misalnya gambarnya nih bablas nih sampai bawah dan Bapak Ibu pengen rapih, ini bisa diklik 2 kali pakai yang tadi crop. Nah, kali ini cropnya ini dipotong. Jadi gambarnya dipotong. Kira-kira begitu. Ini untuk anatomical infografis. Nah, untuk misalkan latarnya ingin nggak plain, ini ada satu lagi cara untuk warna ya. Ini saya pilih dulu. Saya taruh di belakang. Terus misalkan saya mau ambil warna, ini outline di lengan dulu. Fill-nya saya pilih warna hijau misalnya ya. Terus, wah terlalu gelap nih, infonya nggak kelihatan. Ini bisa dipilih warna dari more fill colors. Jadi more fill colors itu warna lainnya yang kalau diklik ini seperti ini tampilannya. Jadi ini ada banyak sekali pilihan warna yang bisa kalau diginiin dia bisa beda-beda. Ini warna bisa kelihatan ya. Ada ini yang baru, ini warna yang sebelumnya. Terus warnanya bisa dibuat lebih muda, ini warnanya jadi tint, lebih mudah, atau shade, warnanya lebih gelap. Gitu. Jadi tinggal digeser-geser aja. Bisa juga warnanya itu jadi transparan. Ini yang tadi kalau misalnya Bapak Ibu punya background-nya foto, terus supaya teksnya ini kebaca, kasih layer. Yang tadi saya bilang, jadi layernya ini dikasih transparan. Jadi warnanya enggak kuat gitu. Jadi transparan itu ya tembus pandang gitu. Nah, jadi warnanya seperti ini.
Karena tadi transparansinya itu saya pilih yang muda. Berapa persen tadi ya? Jadi nggak cut, tapi ini warnanya tembus pandang. Gitu. Ini adalah contoh kalau mau buat yang anatomical. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu buat, saya nggak pengen yang anatomical, saya pengennya yang informasi aja, nggak usah pakai panah-panah, tapi teks aja. Itu bisa, misalnya gini ya, ini saya duplicate, itu ini tinggal dihapus, hapus, terus ikuti grid-nya. Jadi ini kasih space, ya, terus ini diatur sebisa mungkin satu grid. Grid itu membuat desain lebih rapih, enak dilihat. Nah, ini kan ada garis putus-putusnya, itu sangat membantu sekali kalau misalkan ngedesain pakai PowerPoint. Gitu. Nah, ini pun sama ya, satu grid ya. Sebetulnya ini kalau saya geser ini kan sama nih, ini apelnya sama, terus ini kiwinya juga sejajar sama buah kiwi, berinya juga sejajar sama buah beri. Enggak, deng, saya turunin. Nah, terus di sini misalkan kosong, ini bisa kita mainkan. Misalnya dibikin ekstra besar. Ini sebetulnya komposisinya aja dimainin. Nah, seperti ini. Kalau ingin agak lebih kaku, nggak pengen ada bentuk yang seperti ini, lengkung, ini bisa pilih yang lurus aja. Tadi saya delete bidangnya, saya mau saya mau ganti sama kotak biar sedikit lebih kaku. Ini sama ya, warnanya ini bisa kita pilih eyedropper. Terus kalau misalkan nutupin, kita geser ke bawah dikit. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ini mau dijadiin JPEG, caranya file, save as, terus pilih foldernya. Saya pilih folder sini, gitu ya. Terus ini untuk save as type-nya, ini ada banyak pilihan. Bapak Ibu bisa pilih JPEG kalau mau JPEG. Gitu. Karena kalau untuk Instagram, tadi kan saya bikinnya square untuk Instagram. Ini berarti nggak dicetak, jadi nggak perlu PDF. Tapi cukup JPEG aja. Udah, save. Nah, ini kan ada pilihan slide mana yang mau diekspor. Misalnya saya mau pilih semuanya nih. Nah, terus nanti sudah muncul di sini. Gitu. Jadi udah ada dua. Nah, dua konten ini udah siap deh dipublish di Instagram. Gitu. Jadi tinggal diposting. Gitu kira-kira. Oke, demikian demo singkat dari saya. Terima kasih.